Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami Gaplay Auto. Oke, di depan saya, di tangan saya ini sudah ada tablet Android, lebih tepatnya head unit Android. Oke, yang jelas membedakan untuk tablet dan head unit ini adalah di belakang ini ada soket power untuk head unit dan ada beberapa soket kabeling untuk USB, video output, RCA dan lain-lain. Dan di sebelahnya sini ada jack untuk GPS dan sebelahnya lagi ada untuk jack radio. Oke, pada bagian stiker bawah ini juga terdapat skema wiringnya. Ini yang putih ini tadi dan ini yang soket power. Oke, selanjutnya kita lihat apa saja kelengkapan dari head unit Android ini. Oke, yang pertama kabel-kabelnya. Yang pertama ini adalah kabel untuk soket yang power tadi. Ini ada beberapa kabel untuk kabel power dan kabel speaker dan beberapa kabel lainnya. Ini sudah saya pilah-pilah, saya jadikan satu untuk kabel powernya. Lalu untuk yang kabel warna putih dan abu-abu ini untuk speaker depan, kanan, dan speaker kiri. Selanjutnya untuk kabel berwarna ungu dan kabel yang berwarna hijau ini untuk speaker belakang, kanan, dan kiri. Lalu ini yang berwarna biru ini adalah kabel antena power control. Lalu yang kabel berwarna ungu yang single ini untuk kabel input dari trigger kamera parkir atau kamera mundur. Dan kabel yang coklat ini untuk kabel switch steering jika setirnya sudah ada switch audio kontrolnya. Oke, lanjut kabel yang soket yang kedua. Ini ada kabel RCA output ya. Dan ini ada kabel untuk video inputnya. Lalu ini ada kabel hitam satu. Kalau tadi saya baca ini adalah kabel antena Bluetooth. Oke, lanjut kabel berikutnya. Ini ada ini untuk video in untuk kamera mundur atau kamera parkir. Dan yang berwarna orange strip hitam ini untuk WiFi, untuk sinyal WiFi, antena WiFi. Dan yang berwarna pink ini adalah untuk ground atau untuk ini yang biasanya dikonekkan dengan rem parkir supaya bisa menonton video saat berhenti, tapi ini biasanya disambungkan ke ground. Lalu selanjutnya ada kabel untuk USB. Jadi kabel USB nya ini dapat dua. Lalu ada lagi antena GPS nya. Tapi antena GPS nya sudah saya pasang di mobil, jadi tidak saya sertakan di video ini. Oke, dan berikutnya adalah orang biasa menyebutnya dengan kupingan head unit. Dudukan head unitnya. Dan serta sudah mendapatkan baut-baut juga. Oke, selanjutnya langsung saja kita pasang kupingan head unitnya supaya bisa langsung kita aplikasikan ke mobil. Ini untuk kupingannya ini tadi sudah saya ukur. Jadi untuk tepatnya sudah seperti ini, tinggal kita mengikuti dudukan dari kupingan head unit mobil teman-teman. Oke, selanjutnya pasang kupingan head unit standar dari mobil, kita tempelkan ke kupingan yang di head unit tadi. Sesuaikan dengan ukuran yang sudah kita fitting pada head unit masing-masing pada mobil teman-teman. Nah, jika sudah terpasang, coba kembali fitting pada frame head unitnya. Jika sudah merasa pas, langsung saja kita ke instalasi kabel-kabelnya. Oke, untuk kabel yang pertama ini untuk kabel powernya yang tadi yang soketnya sudah saya pilah-pilah. Ini untuk
Ini untuk soket Daihatsu warna kabelnya sama semua ya. Untuk B+ berwarna kuning, untuk aksesoris berwarna merah dan iluminasi warna orange, dan untuk hitam berwarna ground. Skemanya ada di samping ini bisa dilihat. Lalu untuk speakernya juga sama, untuk yang belakang ada ini warna ungu dan warna hijau. Lalu untuk speaker depan juga sama, untuk warnanya warna putih dan warna abu-abu. Untuk lebih jelasnya sudah pernah saya bahas di video pemasangan head unit pada All New Xenia dan Avanza di link kanan atas ini ya. Langsung saja klik di atas. Nah, ini tadi untuk antena GPS-nya yang sudah saya pasang pada mobil. Antena GPS-nya saya pasang di pilar A sebelah kiri. Oke, untuk cara memasangnya simple, tinggal buka karetnya, sama seperti saat pemasangan Twitter di mobil ini. Linknya juga ada di kanan atas. Nah, ini antena GPS-nya saya pasang di sini. Lalu kabelnya saya urut ke bawah ke kolong dashboard. Lalu saya masukkan lewat dari belakang laci ini, lurus langsung menuju ke frame head unitnya. Lalu untuk soket yang kedua, untuk kabel RCA nya ini, karena saya sudah menggunakan subwoofer, jadi ini kabel RCA nya saya gunakan untuk outputnya, untuk output ke subwoofernya, ke ampli bukan subwoofer. Jadi ampli dulu baru ke subwoofer. Lalu untuk video input ini tidak saya pakai karena saya tidak menggunakan monitor belakang. Selanjutnya untuk soket yang kedua ini yang kabel warna pink. Lalu untuk soket yang kedua ini untuk kabel video input dari kamera belakang saya pasang ke receiver dari kamera mundur yang pernah saya pasang. Untuk link pemasangannya ada di kanan atas ini. Ini menggunakan kamera yang wireless. Lalu untuk kabel yang berwarna pink ini kita sambung ke bodi mobil atau ke baut dari head unitnya. Lalu selanjutnya kabel USB-nya kita masukkan ke dalam dashboard dan kita keluarkan dari dalam laci. Ini kabel USB-nya tadi kan ada dua, yang saya pakai hanya satu biar tidak semrawut. Nah, ini tadi soketnya. Lalu untuk kabel berwarna biru ini kan harusnya untuk power antena kontrol atau bisa untuk kontrol dari amplifiernya. Ini tidak saya pakai karena saya langsungkan dengan ACC on. Lalu untuk kabel yang berwarna coklat ini untuk steering switch, karena mobil ini tidak ada audio kontrolnya, tidak saya pakai. Lalu kabel yang berwarna ungu ini yaitu untuk trigger dari kamera mundurnya. Untuk kabel ini saya sambungkan ke kabel, saya ambil dari lampu mundur. Untuk pemasangan kamera mundurnya juga ada di kanan atas ini. Jadi kabel ungu ini saya sambung ke sini karena sudah saya urut kabelnya dari dulu.